Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas apakah bisa kita menghapus data diri kita dari aplikasi pinjol meskipun tagihannya belum selesai. Simak video ini sampai habis. Nah, teman-teman, dalam konteks pinjaman online atau data diri, itu mencakup informasi pribadi seperti nama lengkap, tanggal lahir, alamat, nomor identitas, telepon, dan email. Nah, selain itu, perusahaan pinjol sering meminta informasi tambahan seperti pekerjaan, penghasilan, detail keuangan, dan lainnya untuk menilai kelayakan peminjamnya. Ini lolos verifikasi atau tidak. Informasi pekerjaan dan penghasilan itu membantu menentukan jumlah peminjamnya dan juga periode pembayaran sesuai kemampuan si peminjamnya. Pengumpulan data ini dilakukan melalui formulir aplikasi online yang harus diisi dengan lengkap dan jujur untuk mencegah dampak negatif pada proses pengajuannya. Menurut pinjolnya seperti itu. Data diri peminjam ini harus dijaga kerahasiaannya sesuai regulasi perlindungan data. Pemrosesan dan penyimpanan data juga harus dilakukan dengan standar keamanan yang tinggi untuk mencegah kebocoran dan penyalahgunaan oleh pihak yang nggak berwenang. Oke, tapi gini teman-teman ya, sayangnya keamanan data di aplikasi pinjol tidak selalu terjamin. Dan ini membuat banyak debitur ingin menghapus informasinya. Namun, apakah data diri bisa dihapus saat kita masih ada tunggakan atau tagihan pinjol? Ya, dan ini adalah pertanyaan yang sangat kompleks ya teman-teman. Nah, jadi gini, penghapusan data pribadi dari aplikasi pinjol itu dapat dilakukan dengan beberapa langkah, terutama jika terdapat tunggakan atau tagihan yang perlu diselesaikan. Salah satu metode yang dapat dilakukan adalah melakukan telepon ke CS-nya atau customer service-nya atau menggunakan pengaturan aplikasi pada perangkat HP kalian. Namun sebelumnya penting untuk memastikan bahwa tagihannya harus dilunasin. Jadi jawabannya, kalau kalian ingin menghapus data pribadi kalian, syaratnya hutang kalian itu harus dilunasin. Jadi kalau misalnya kalian punya hutang, tidak bisa dihapus secara sepihak. Atau kita ingin hapus. Karena logikanya, kalau kalian ingin hapus data pinjol, tapi hutangnya masih ada, sedangkan data kalian adalah jaminan mereka. Dan ini nggak masuk dalam logikanya. Jadi, kalau kalian bisa melunasinya dan sudah melunasinya, buru-buru deh untuk menghapus. Takut ada penipuan atau nanti data-data kalian itu disalahgunakan. Nah, jadi jawabannya sudah pasti. Kalau kalian masih punya tunggakan, tidak bisa dihapus datanya. Jadi, kalau misalnya ada orang yang datang-datang untuk mengaku sebagai joki yang bisa menghapus data, itu hoax dan itu murni penipuan. Ya, jangan pernah melakukan hal seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya tagihan kamu sudah lunas, itu bisa dihapus sama pihak pinjolnya. Nah, dengan itu kalian coba buru-buru aja untuk menghapus data pinjolnya. Dan itu akan mencegah data kalian itu aman untuk kedepannya. Buat kalian yang sudah melunasi dan ingin menghapus, di sini saya ada caranya dan ngasih tahu cara langkah-langkahnya yang benar buat kalian nggak gagal paham. Oke, yang pertama adalah melalui customer service atau aplikasi di pinjolnya. Hubungi CS-nya atau aplikasi pinjol yang bersangkutan dan sampaikan niat untuk menghapus data pribadi kalian. Tunggu hingga mendapatkan persetujuan dari pihak pinjol yang terkait atau pinjol kalian itu di mana, tunggu aja informasinya. Nah, setelah persetujuan diberikan, hapus aplikasi pinjol dari perangkat HP kalian untuk mencegah akses perizinan di masa mendatang. Terus yang kedua adalah menggunakan di pengaturan aplikasi di HP. Ya, itu caranya kalian buka menunya, buka menu pengaturan aplikasi di perangkat HP kalian, terus temukan aplikasi pinjol yang ingin dihapus, dan pilih opsi hapus data atau hapus clear cache. Nah, selanjutnya, hapus aplikasi pinjol dari perangkat HP kalian. Nah, jadi semudah itu kalian menghapus datanya. Nah, tetapi lain halnya jika kalian masih mengalami teror dari pinjol atau data KTP masih tersebar atau disalahgunakan, itu kalian dapat melaporkan ke OJK aja langsung. Itu dengan cara lapor aja ke situs OJK atau ke call centernya atau ke kontak centernya. Searching aja di internet, saya pernah bahas tentang masalah bagaimana cara melaporkan ke OJK. Oke, gitu saya teman-teman video kali ini. Semoga info ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.